Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Chandra Febrianti dengan NIM 24010500373 dari PGSD UNES angkatan 2024. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diambil oleh Ibu Dr. Ada Sri Sani Asih MKes. Untuk yang pertama itu, bimbingan dan konseling merupakan layanan pendidik di sekolah karena membantu mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan pribadi siswa. Melalui BK, siswa memperoleh dukungannya untuk mendukung masalah baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lalu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengenali diri, memahami potensi, serta membuat keputusan secara tepat. Biasanya itu dilakukan oleh guru kelas. Lalu konseling adalah proses tatap muka antara konselor dan siswa untuk membantu memahami serta menyelesaikan masalah pribadi, sosial maupun emosional. Untuk persamaannya itu, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengenali keputusan serta mengatasi berbagai permasalahan serta secara bijaksana. Nah, BK juga mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk peserta didik yang berkembang secara intelektual, emosional, moral, dan sosial. Perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu bersifat preventif, umum, dan berorientasi pada perkembangan, serta biasanya itu dilakukan oleh guru atau wali kelas. Tujuannya itu mencegah munculnya masalah. Sementara itu, konseling bersifat kuratif, personal, mendalam, dan berorientasi pada pemecahan masalah emosional maupun psikologis. Nah, konseling dilakukan oleh konselor profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam psikologi dan pendidikan. Tujuan dan fungsi BK. Tujuan utama BK antara lain itu membantu siswa memahami diri, mengembangkan potensi, membuat keputusan pendidikan maupun karir, serta mengatasi masalah emosional seperti stres dan kecemasan. Nah, BK juga membantu meningkatkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi BK itu mencakup yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman ini membantu siswa memahami potensi dan kondisi diri. Yang kedua, pencegahan, menghindarkan siswa dari masalah yang dapat menghambat perkembangan. Yang ketiga, pengentasan, itu membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh siswa. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan, menjaga dan mengembangkan kemampuan positif siswa. Yang kelima itu penyaluran, membantu memilih jurusan, kegiatan, atau karir sesuai minat dan bakat. Lalu yang keenam itu penyesuaian, memfasilitasi siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu orientasi BK. Orientasi BK mencakup orientasi individu, orientasi perkembangan, serta orientasi permasalahan. Nah, guru dan konselor perlu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masing-masing siswa, mendukung perkembangan mereka secara utuh, serta menyediakan pencegahan dan penanganan masalah. Asas dan prinsip BK. Asas-asas BK itu meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, dan tuturi handayani. Nah, untuk prinsip BK sendiri itu yang pertama ada prinsip umum. Nah, layanan itu diberikan kepada semua siswa, menghargai keunikan individu, serta disesuaikan dengan norma agama, sosial, dan budaya. Lalu yang kedua, prinsip khusus, menekankan objektivitas, kerahasiaan, kesukarelaan, kelengkapan layanan, dan keterlibatan lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada prinsip etis. Konselor itu wajib menjaga martabat siswa, menjaga kerahasiaan, serta meningkatkan profesionalisme sesuai kode etik. Landasan BK. Layanan BK itu didasarkan pada beberapa landasan penting. Yang pertama ada landasan yuridis, itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur peran konselor dan pelaksanaan layanan. Yang kedua, landasan filosofis, itu memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi dan martabat sehingga perlu dibantu untuk berkembang secara optimal. Lalu yang ketiga, landasan religius, BK itu memperlihatkan nilai-nilai agama untuk mendukung penyelesaian masalah dan membimbing siswa menuju kehidupan yang bermoral. Lalu yang keempat, landasan psikologis. Konselor itu perlu memahami berbagai teori psikologi seperti motivasi, perkembangan, pembawaan, dan lingkungan, lalu proses belajar serta
BK itu dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode pendidikan yang mendukung perkembangan akademik maupun keterampilan hidup. Lalu kedudukan BK dalam sekolah. Yang pertama itu kurikulum dan pengajaran, membantu siswa mengatasi hambatan belajar dan memberikan pengayaan untuk perkembangan holistik. Yang kedua, administrasi dan kepemimpinan. Nah, itu menciptakan iklim sekolah yang sehat melalui kebijakan, pengembangan staf dan fasilitas yang mendukung. Lalu yang ketiga, kemahasiswaan. Nah, itu berperan dalam pembinaan karakter, adaptasi sosial akademik, serta pengembangan potensi siswa. Selanjutnya itu 3 wilayah BK dalam pendidikan formal. Yang pertama ada manajemen dan supervisi. Layanan BK itu direncanakan dan dikelola secara berkesinambungan, disupervisi untuk meningkatkan kualitas dan mendukung evaluasi program. Yang kedua, pembelajaran bidang studi. Nah, BK itu memberi informasi dan dukungan belajar, membantu siswa mengatasi masalah yang memerlukan akademik serta menilai potensi siswa. Yang ketiga, pengembangan kepribadian. BK itu membantu siswa mengenali diri, mengatasi masalah emosional, sosial, akademik, membentuk kemandirian dan mengembangkan kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Nah, guru itu berfokus pada proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi akademik. Nah, sedangkan konselor itu berfokus pada perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir siswa. Nah, keduanya itu saling berkaitan melalui kolaborasi, rujukan timbal balik dan integrasi layanan BK dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada karakteristik dan kompetensi pendidik abad 21 dalam bimbingan dan konseling. Nah, pendidik abad 21 itu perlu memiliki empati, keterbukaan, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, kreativitas, kesadaran diri, profesionalisme dan kemampuan berkolaborasi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki guru itu meliputi yang pertama ada pedagogik, memahami karakter siswa dan peranan pembelajaran serta bimbingan. Lalu yang kedua, kepribadian itu menunjukkan integritas, moralitas dan keteladanan. Yang ketiga, sosial itu membantu komunikasi dan hubungan intrapersonal. Dan yang keempat itu ada profesional, yaitu menguasai materi, ilmu dan keterampilan layanan konseling. Lalu komunikasi empatik guru BK.